segera mungkin disikapi oleh pemerintah, dan ini harus sampai ke kuping Pak Prabowo. Jadi yang dipakai sekarang adalah produknya Pak Jokowi. Rencana 2021 sampai dengan rencana anggaran 2025 itu semuanya defisit. Realisasinya juga defisit. Ada kabar buruknya. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 itu memang telah direncanakan adanya defisit. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita telah hadir senior-senior kami dari alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam UI Watch. Sebelah kiri saya ada Bang Hengki Luntungan, ada Bang Joy Hadi Kusumo. Tayangan hari ini kita akan bahas mengenai kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi dalam pemerintahan Prabowo, yang pada saat ini beberapa partai banyak sekali yang beda pandangan nih Bang. Saya akan tanyakan dulu kepada Bang Hengki, bagaimana Abang melihatnya? Prabowo sudah melakukan selesai kerja 100 hari nih Bang. Bagaimana Abang melihat pendapat Abang dalam kebijakan-kebijakan ekonomi maupun politik yang digelar pada Presiden Prabowo ini dan Kabinet Merah Putihnya? Silakan Bang. Ini pertanyaan bagus, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Saya mengawali kalimat yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo pada saat Haul Nahdlatul Ulama. Anda harus membersihkan dirimu sendiri sebelum kami membersihkan Anda. Ya betul. Indah sekali. Nah ini kan pasca terjadinya krisis gas 3 kilo. Gas melon ya. Dari sisi politik terlihat adanya berbagai perbedaan. Di mana Pak Dasko sebagai Ketua Harian Partai Gerindra menyampaikan bahwa kebijakan itu bagian daripada kebijakan ekonomi. Ya, bagian dari kebijakan ekonomi. Bahwa Pak Prabowo tidak tahu menahu persoalan itu dan itu bukan kebijakan Presiden. Ya. Ini saya garis bawahi. 2 hari kemudian muncul yang disampaikan oleh Idrus Marwan. Sekjen Partai Golkar, bahwa tidak ada kebijakan yang dilakukan oleh Menteri SDM tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo. Wah, ini ada apa? Secara politik ini sudah terjadi ya, pecah kongsi lah, Pak. Pecah kongsi. Belum lah pecah-pecah mah. Iya, belum pecah-pecah mah, tetapi ada kalau saya pinjam istilah Tempo, bocor halus. Bocor halus. Tetapi sudah umum melihat ini. Iyalah. Karena ini ditayangkan di televisi yang begitu hebat. Betul. Dan Tempo memang viral di seluruh medsos. Tempo. Pertanyaannya, kok bisa Presiden memerintahkan kepada Pak Dasko untuk menyampaikan bahwa ini bukan kebijakan pemerintah? Dan pelaksanaan itu tanpa diketahui oleh Presiden. Idrus Marwan menyampaikan bahwa Presiden tahu. Nah ini sengaja untuk menghilangkan kredibilitas Pak Prabowo di mata rakyat Indonesia dalam tingkat kepercayaan, atau dimainkan oleh musuh dalam selimut yang dititipkan dalam Kabinet Prabowo. Ini analisis politik. Ada beberapa hal yang saya lihat. Pertama, tik 2. Ini dihajar habis-habisan sama Pak Prabowo, didukung oleh Komisi 4 oleh Bu Titi Soeharto. 2 hari kemudian saya sudah feeling dan saya sudah sampaikan akan terjadi pengalihan isu
akan muncul isu baru. Maka muncullah apa yang disebut Gas. gas 3 kg. Ini ada apa? Kemudian muncul lagi kantor ATR BPN terbakar. Banyak hal yang saya lihat bahwa Tapi ada yang mengatakan itu pengalian isu tuh. iya, pengalian isu, dan ini adalah bagian daripada pengalian isu untuk menghilangkan proses hukum daripada PIK 2. Ya. Lalu yang paling fatal pada 3-4 hari yang lalu itu ketika Presiden menyampaikan untuk secara ekonomi pemangkasan anggaran 306 triliun itu bukan main ini. Iya, betul. Ada apa? Jadi saya berpikir secara politik bahwa IKN nggak bakal jalan. Itu diblokir. Kan udah diblokir. Katanya sudah diblokir. Tetapi ketika AHY menyampaikan bahwa itu akan jalan sesuai dengan prosedurnya, maka 48 triliun dalam tempo 5 tahun, berarti cuma 8, sekian triliun. Ya. Bisa bangun apa? Sementara infrastruktur ini membutuhkan. Itu anak sekolah di Tangerang, di Banten, yang nyebrang itu jembatan patah. Banyak Bang, di Sumatera juga ada. Itu di Sumatera, di mana orang mau Di mencari Jawa makan, ada. mau mencari ilmu, susah setengah mati. Nah, Pak Prabowo lebih memfokus kepada tingkat pendidikan. Kemudian bagaimana memperbaiki gizi dengan meningkatkan pertanian. Menggalakkan pertanian dan komoditi pangan. Ini sudah berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan sebagai gambaran bahwa IKN akan jalan terus sebagaimana mestinya. Gimana bisa jalan? Pak Prabowo itu kan bukan orang bodoh, dia orang militer dan dia punya ilmu yang setingkat doktor ilmu ekonomi. Ya, bapaknya profesor ilmu ekonomi. Ya, betul. Kira-kira gitu kan? Jadi mana sih yang menjadi skala prioritas? Sehingga pemangkasan anggaran itu saya sangat setuju. Walaupun terjadi berbagai pendapat daripada ahli ekonomi, oke-oke aja, tidak ada masalah. Yang penting aja apakah sebuah target itu tercapai atau tidak. Saya nggak ngerti. Karena ini sudah bicara dalam dunia ekonomi. Sudah bicara dalam dunia ekonomi. Saya berharap bahwa nantinya kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontradiktif ini di antara pemikiran pemerintah dan pemikiran para partai politik ini harus diluruskan. Dan tentunya reshuffle itu pasti kok. Ini ketiga kali saya bicara. Yakin dong? Sangat yakin, aku yakin akan terjadi reshuffle. Apalagi menteri-menteri yang bahlul. Menteri-menteri yang nggak benar. Ini saya harus bicara benar, Pak. Iya. 100 hari kedua ini akan dipersiapkan reshuffle, dan 100 hari ketiga terjadi reshuffle. Itu paling lambat. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, sebelum Anda membersihkan diri Anda, maka saya akan membersihkan dengan bidang. Ada beberapa case yang terjadi. LPG, gas. LPG. Saya bilang LPG karena orang Indonesia kan, kalau sekali-sekali kan orang pakai Inggris dulu, LPG. Ya. Kalau Bahlul nggak ngerti itu. Ditanya aja kan sekolah di mana, dia bilang nggak ada di Google. UI kasih keluar juga, ya kita ini UI maklum nggak? Iyalah. Predikat dokter kemudian dibantah kembali. Dari mana dokter? Tapi itu hanyalah salah satu dari sekian banyak persoalan bangsa ini. Termasuk ATR, BPN, termasuk dari kepolisian. Yeah. Kemarin terjadi di Bitung. Orang memprotes ibu-ibu, itu lagi viral. Disuruh tangkap sama Polresnya. Ini Polres ada otaknya enggak ya? Itu rakyat loh. Saya punya sertifikat, kenapa saya disuruh bongkar lah?
Oh ini proyek nasional, apaan? Ya nggak ada cerita proyek nasional, belum ada proyek nasional, belum ada Indonesia merdeka juga kok, kita sudah punya tanah lahan nenek moyang kita kok. Nah sekarang kok jadi seperti ini. Berikut, ketika laut itu sudah dikapling, darat itu bukan lagi sudah dikapling, sudah hampir habis dikapling. Hampir habis dikapling. Ya. Kalimantan, Sumatera. Bekasi masuk kena, Bekasi, Madura kena, ada pulau Madura, kecil ya. Manado, Bali, ini udah dikapling semua. Semua ada masuk kena. Saya berharap bahwa ini akan sesegera mungkin disikapi oleh pemerintah dan ini harus sampai ke kuping Pak Prabowo. Kami tetap mendukung Pak Prabowo dalam kebijakan. Oke Ya. Bang, Terima kasih Pak. terima kasih Bang. Jadi begini Bang, Abang berarti tetap setuju ya mengenai pemangkasan anggaran ya. Iya, Nanti Pak. silakan Bang, Abang kita yang jawab. Abang Maaf, udah jadi jujur, ya. maaf ini Silakan, Pak, Bang. Ya, Iya. silakan. Luntungan. Jadi Bang Hengki tadi menyatakan pemangkasan, gitu kan? Pak Hengki mengatakan sangat setuju dengan niat Pak Presiden untuk melakukan pemangkasan Yang saya itu. anggaran. Ya. Nah, sebagaimana telah kita bicarakan sebelumnya, kita semuanya adalah pendukung-pendukung Pak Prabowo. Dengan harapan apabila dukungan tersebut dapat memberikan kebaikan bagi negara dan bangsa ini. Karena beliau adalah presiden terpilih. Tentu sewajarnya kita dukung dengan baik. Betul. Dan hal itu telah dibuktikan selama 100 hari pemerintahan kabinet beliau. Ya, Ya, dengan ketegasan beliau di dalam masalah di pagar laut tersebut, kegiatan beliau secara internasional diterima dengan baik di mana-mana, Amerika, bahkan sekarang Presiden Turki Erdogan datang hari ini. Erdogan datang menemui Pak Presiden di Iya, di Istana Bogor hari ini. Semuanya ini adalah sesuatu yang sangat baik. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Luntungan bahwa beliau sangat setuju dengan Pemangkasan anggaran. pemangkasan anggaran. Sebagai salah satu dukungan kepada Bapak Presiden. Abang Saya, melihat dari segi APBN bagaimana? nah Kan ada defisit tuh Bang, dia. dari 2021 sampai 2024. Ini dia, pagi-pagi subuh, hari Senin kemarin, subuh-subuh, saya melihat di siaran Metro TV, yaitu perbincangan mengenai APBN. pemotongan APBN ini. APBN ya. Ya, walaupun diperhalus istilahnya dengan efisiensi. Ya. Efisiensi. Tapi sebenarnya adalah pemotongan. Ya. Di sini saya bisa jelaskan bahwa kalau efisiensi itu adalah mengurangi biaya, namun target serta tujuan tetap harus tercapai. Tapi kalau pemotongan atau pemangkasan itu ya nggak ada hubungan dengan target, potong saja berapa anggarannya ya dipotong supaya anggaran belanjanya turun. Nah, Pak Luntungan, Pak Vicky, saya melihat perbincangan tersebut, saya tertarik. Maka saya ingin melihat gerakan APBN beberapa tahun ke belakang. Maka saya melihat data dari tahun 2021, Sampai 2024. 2022, 2023, 2024, dan yang terakhir 2025. Dapat saya sampaikan di sini bahwa APBN tahun 2025 ini disahkan oleh DPR, ya, partnernya pemerintah. Tanggal 20 ya September. Tanggal 20 September 2024 ya. 2024. Berarti masih Selama masih pemerintahan Bapak Jokowi. Jokowi. Berarti yang dipakai sekarang masih Jadi yang dipakai sekarang adalah produknya Pak Jokowi.
Ini perlu saya tekankan demikian, bahwa ini adalah produknya kabinetnya Jokowi. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan hasil analisa saya terhadap APBN yang ada. Ini saya coba-coba mencatat. Gua contekan juga nih. Gua contekan ini. Gua contekan ini istri saya ini yang mengertikannya, sebab saya gaptek. Nah, ini dia nih. Ya. Ini adalah angka rencana APBN, bukan realisasi. Ya. Nah, saya sampaikan bahwa angka ini bukan realisasi anggaran, namun rencana anggaran dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Seluruhnya merupakan produk kabinet Pak Jokowi. Kabinet apa namanya itu? Kabinet Maju. Iya, Indonesia Maju. Indonesia Maju. Sekarang merah putih. Sekarang kabinet merah putih. Nah, saya melihat di dalam, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam APBN itu ada dua hal yang menjadi tokoh utama, yaitu penerimaan dan belanja. Penerimaan ini terdiri dari dua sisi, yaitu penerimaan pajak dan yang kedua penerimaan negara bukan pajak. Kemudian belanja negara. Belanja negara terbagi dua, yaitu belanja negara untuk pusat dan belanja negara untuk daerah. Ya. Selisih atau perbedaan keduanya disebut defisit atau surplus. Ya. Jadi apabila penerimaan lebih besar dari belanja, maka selisihnya menjadi surplus. Apabila penerimaan lebih kecil dari belanja, maka disebut defisit. Saya sampaikan bahwa mulai dari tahun 2021. Tapi kan nyatanya defisit, Bang. Ya, mulai dari anggaran tahun 2021. Iya. Ini rencana anggaran, rencana 2021 sampai dengan rencana anggaran 2025, itu semuanya defisit. Iya, betul. Realisasinya juga defisit. Dari mulai RAPBN-nya. Iya, di RAPBN-nya itu semuanya menghasilkan defisit. Artinya bahwa penerimaan selalu lebih kecil dari belanja. Istilahnya besar pasak dari tiang. Ya. Iya, betul. Kalau saya umpamakan hubungan antara pemerintah dengan DPR ini bagaikan suami istri. APBN itu adalah anggaran rumah tangga kami. Ya. Apa yang ingin saya jalankan tentu harus disetujui oleh istri saya, DPR. Saya presiden, istri saya DPR. Ini demikian juga. Iya. Ya. Artinya DPR itu apa? Dia mewakili rakyat. Jadi sama juga dengan disetujui oleh rakyat. Walaupun oleh wakilnya saja. Tentu tidak mungkin rakyat itu satu persatu ditanyain setuju nggak? Setuju nggak, kan nggak mungkin demikian. Nggak paham semua juga. Ya, nggak masuk akal. Nah, oke. Saya ingin memperlihatkan bahwa ada kabar baik ternyata. Di mana tuh kabar baik? Nah, Pak Luntungan, Pak Vicky, kabar baik yang dapat saya sampaikan di sini bahwa kita tahu bahwa suatu rencana atau anggaran itu dapat kita katakan baik apabila dia realisasinya sesuai atau paling sedikit mendekati
dari rencana tersebut. Artinya penerimaannya sekitar 100%, bisa lebih, bisa kurang, sedikit Tapi saja. tidak surplus, Bang. Ya, ntar dulu. Terus kalau defisit, belanjanya juga demikian, bisa kurang, bisa lebih, tapi tidak banyak. Dapat saya sampaikan bahwa semua rencana dari tahun 2021 sampai 2024, alhamdulillah ternyata tercapai dengan baik. Jadi dapat kita katakan bahwa dalam kondisi ekonomi dunia yang berat pada masa tersebut, Indonesia alhamdulillah masih tetap survive. Artinya tidak terlalu banyak bermasalah di dalam ekonominya. Namun di samping kabar bagus tersebut, ada kabar buruknya. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 itu memang telah direncanakan adanya defisit. Jadi defisit itu memang ternyata telah direncanakan. Walaupun memang hampir tercapai. Di tahun 2025 defisit sangat besar. Ya. Jadi dari 5 tahun ini yang paling besar adalah defisit tahun 2021. Mengecil 2022, mengecil tahun 2023, naik lagi di 2024, tapi tahun 2025 naik lagi, setinggi lagi tahun 2021. Ini ada apa? Pak Luntungan, di sini saya setuju dengan Anda bahwa kemungkinan Bapak Presiden melihat defisit yang sangat besar ini, sehingga beliau itu marah. Ya, dan beliau bermaksud untuk melakukan pemangkasan atau pemotongan atau halus-halusnya ya Tapi efisiensi. Maaf, kalau memang itu survive, Ya. kenapa dolar terhadap rupiah di perdagangan begitu kuat? Rupiahnya melemah. Nah, itu. Kita melihat dari currency aja, Bang. Nah, itu. Dolar di perdagangan 16.400, Bang. Nah, itu. Apakah itu surplus? Tidak, Bang. Nah, kita belum Negara hanya dilihat dari satu currency aja. Ya, Kuat betul. atau tidaknya negara ekonominya. Kita belum pernah surplus. Kita belum pernah surplus. Inilah yang menjadi persoalan dari kita. Ya. Mungkin inilah yang perlu menjadi pelajaran bagi pemerintah. Iya. Bagi pelajaran dari pemerintah, coba Anda bayangkan dari yang saya sampaikan, 5 tahun berturut-turut memang defisit itu, bukan rugi ya, defisit itu adalah sudah direncanakan. Kan berarti dari awal memang kita sudah nggak niat untung. Atau memang tidak mampu untung. Nggak niat untung. Bukan untung, maaf. Nggak mampu lebih duitnya. Ya. Nah, ini ada banyak masalahnya. Ya. Oke. Nah, sekarang saya mau menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi defisit atau surplus. Tadi kan dikatakan 2, yaitu belanja dan penerimaan. Kalau penerimaan lebih besar dari belanja, maka itu surplus. Kalau lebih kecil, maka itu defisit. Ini saya mau sampaikan. Ada beberapa cara sebaiknya yang dilakukan, yaitu menaikkan penerimaan atau menekan belanja. Apabila belanja tidak bisa ditekan, ya penerimaan harus dinaikkan. Penerimaan ini penerimaan pajak yang paling besar, karena penerimaan bukan pajak itu hanya 20% dari penerimaan pajak. Seharusnya penerimaan pajak ini yang paling banyak harus dinaikkan, karena kenaikan yang sedikit padanya sudah mampu menaikkan penerimaan secara keseluruhan. Sebenarnya banyak, Bang. Tapi kan banyak tikus-tikus di situ. Nah, ini harus diaudit ulang itu. betul. Jadi kenaikan peningkatan penerimaan pajak
Kalau menurut pendapat saya, ada dua cara, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, penetapan targetnya. Karena penetapan targetnya memang pesimistis. Atau dengan disengaja direndahkan. Yang pertama. Berikutnya ada kemungkinan tikus-tikus di lingkungan penerimaan pajak itu sendiri. Berita barusan kita dengar terjadi seorang dirjen tersangka merugikan negara sebesar 17 triliun. Dirjen Keuangan ya? Di Departemen Keuangan. Dia adalah, kita nggak sebut lah. Orang pada tahu lah. Semua orang udah tahu. Jadi saya tidak menunjukkan ini ya, dia diduga merugikan negara sebesar 17 triliun. Itu. Yang kedua, penerimaan non pajak. Pernah nggak kita dengar bahwa beberapa waktu yang lalu ada seorang yang merugikan negara dalam bidang industri timah, pertambangan timah, sebesar 370. Oh iya. Baru 370-an triliun. Itu luar biasa. Sudah berapa persen dari penerimaan? Sudah sama dengan penerimaannya non. Nah, jadi dua hal itu sebetulnya masih bisa dinaikkan. Apabila kita tidak mau menekan belanja. Oke. Itu. Terus kalau mau menekan belanja, ya carilah. Tadi dikat beliau Pak. Nah ini saya ingin meneruskan lagi nih Pak masih. Bahwa penekanan biaya dalam hal ini pemotongan anggaran ini perlu juga berhati-hati. Jangan sampai pemotongan ini sampai memotong target atau sasaran sehingga tidak tercapai. Perlu diingat bahwa rencana pemotongan yang sudah diajukan ke DPR ya, belum disetujui sih, besar 306 triliun. Itu sudah lebih dari 10% dari penerimaan. Itu bukan kecil pemotongan itu. Besar sekali. Besar sekali. Besar itu. Jadi kita harus berhati-hati di mana itu dipotong. Dan kalau itu dipotong, ternyata keberhasilan masih bisa dicapai, ya berarti omong kosong semua anggarannya. Berhenti aja yang terlibat. Oke Bang, terima kasih Bang, karena waktunya sudah mepet. Artinya gini, kesimpulan dari definisi ini semua, teman kita hari ini, Bang Hengki menyetujui untuk pemangkasan anggaran. Ya. Yang kedua Bang, ini harus ada keberhati-hatian. Keberhati-hatian dalam menindaklanjuti. Ya. Ya kan? Betul. Karena dalam hal ini, kalau tidak, yang rugi adalah rakyat sendiri. Betul. Nanti yang jelek akhirnya Bapak Presiden kita lagi. Iya, betul. Sebenarnya kalau kita lihat ini Pak Prabowo juga pusing. Betul. Beliau cuci piring ini istilahnya nih. Iya, betul. Ya kan, cuci piring, beliau pusing karena kesana mentok, kesini mentok. Memang menurut saya memang harus ada yang dipangkas, Bang. Sedikit, tapi tidak harus bak semuanya, pelan-pelan, step by step. Banyak sekali memang yang contoh anggaran seperti kunjungan-kunjungan ke luar negeri anggota dewan itu kan sekarang sudah ditiadakan oleh Pak Prabowo, buang. Jadi tidak perlu lagi ke luar negeri, mereka bilang. Nah, dari hal ini, insya Allah kita doakan sama-sama semua pemirsa, mudah-mudahan Pak Prabowo kuat menjalani ini, diberi sehat, itu aja Pak. Tetap semangat. Maaf, saya belum jawab dari Pak Vicky, yaitu tadi dikatakan, ya ternyata nilai dolar semakin lama semakin tinggi, artinya rupiah semakin jatuh. Karena apa? Ya. Saya sampaikan Pak Vicky, dari tahun 2021
sampai dengan 2025, apabila defisit itu dijumlahkan, angkanya mencapai 2.600 triliun. Ya. Sudah mendekati angka penerimaan APBN 1 tahun. APBN-nya 2.900.000. Gimana tidak bisa mempengaruhi nilai uang kita? Penerimaan APBN-nya kan 2.900. Makanya. Beda cuma 100 triliun. Iya. Masya Allah. Gimana tidak mau mempengaruhi Iya. nilai mata uang itu? Ya, itu. otomatis memang seperti itu, Pak. Ah. Banyak sih kalau kita mau bahas nanti melebar. Ya, terlalu Di season luas. berikutnya kita bicara soal Oke. pengangkatan currency. Bagaimana dampak currency atau Iya. mata uang untuk menguat. Oke. Kita akan bicara selanjutnya. Saya Vicky Balfos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.